Bismillahirrahmanirrahim. La hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa durrati wa alihi karam la hadrat wa sami ma syekh Ustaz Imam Muhammad Muhammad la hadrat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu tawi pengendikan kang kaping 10. Iku ya dia. Anil Hasan al-Basri, saking Hasan al-Basri rahimahullah. Anahu sak temene Hasan al-Basri iku kala wis ngendika sapa Hasan al-Basri iku maktubun dan tulis fit Taurat ing dalam kitab Taurat apa khamsatu ahrufin 5 pira-pira huruf ay jumalin tegese gemblengan. Innal uniyata sak temene gunyah ya. Ghin ya pakai gini ya. Innal gunyata sak temene sugih. Ayil iktifa tegese ngalap cukup bin nafaqati kelawan nafaqah. Iku fil qanaati ing dalem aran qanaah. Air ridho tegese ridho bil kismati kelawan anduman. Wasukunil qalbi lan antenge ati ing da'ada mil ma'lufati ing dalem ora onone perkara kang den sengiti. Jadi saking Hasan al-Basri, seorang sufi besar, beliau mengendikan bahwa termaktub di dalam kitab Taurat ada 5 huruf. Sesungguhnya sifat sugih, artinya ngalap cukup kelawan nafkah, itu terdapat di dalam sifat qanaah. Nah, jadi wong sugih kuwi ora kudu wong sing duwe bondo. Jadi wong sugih niku hakikate ya kuwi wong sing trima. Nah, jadi meskipun secara dohiriyah wong bondone akeh, nek ngrasa urung cukup ya atine sira ngeh tegese urung bisa anteng, maka hakikatnya orang tersebut belum dikatakan orang yang kaya, kan seperti itu. Nah, yang namanya qanaah itu apa? Ridho bil kismah, ridho atau rela dengan pembagiannya Gusti Allah. Wasukunul qalbi ing da'ata mil ma'lufat, dan hatinya itu tenang ketika meskipun dia tidak memperoleh
sesuatu yang disukai. Artinya masih bisa merasa tenang. Itu orang qanaah. Orang qanaah itu hakikatnya orang yang kaya. Jare wong Jawa mbiyen kuwi sugih tanpa bondo. Jadi meskipun tidak memiliki harta benda yang melimpah, dia merasa cukup. Ya, dia merasa cukup, ya hakikatnya orang tersebut adalah orang yang kaya. Ini sulit, ya, apalagi bagi masyarakat sekarang seperti kita ini yang segala sesuatu sudah diukur dengan materi. Jadi ketika segala sesuatu itu sudah diukur dengan materi, nek pernah orang cekelan duit kuwi kaya-kaya nelongso di dunia, paling nelangsa di dunia, kan seperti itu. Padahal kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat, ya, rupa nikmat kejembaran hati, atau masih diberi nikmat keluasaan kemerdekaan. Tapi ketika sudah tidak berpegangan, orang cekelan duit, kadang-kadang awake dhewe kaya-kaya semelarat sak melarat-melarate. Nah, ini memang sesuatu yang sangat berat dan butuh latihan. Nah. Daftar kartu prakerja. Daftar kartu prakerja. Orang ngerti ya jebul kartu prakerja kuwi kon latihan, ora duit kon latihan. Latihan opo? Ora duit ku ya pantes ya oleh BLT. Daftar karo Pak Kadus. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Huruf yang pertama adalah bahwa sesungguhnya kaya atau sifat kaya itu adalah qanaah. Hakikatnya adalah qanaah. Ketika kita sudah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah dan hati kita bisa tenang, itu orang sugih. Jadi paling tidak menjadi wawasan kita dan untuk jadi bahan penyadaran kita bahwa banyak orang yang sudah bergelimang harta tetapi kehidupannya masih tidak tenang, bahkan masih merasa kurang. Nah, sehingga ya tidak heran ketika orang-orang tersebut kadang-kadang dimintai sumbangan aja masih abot alot. Nah, karena apa, ya tadi merasa belum cukup. Nah, artinya masih merasa butuh, sehingga masih dikatakan fakir, bukan lagi kaya. Nah, ini bahaya, sebab itu salah satu penyakit seseorang. Apalagi seseorang itu memiliki sifat rakus. Ya, kalau sifat rakus sudah menghinggapi, ya sudah, dia akan selamanya merasa kurang. Ya, jadi wis duit akeh, wis duwe bondo akeh, ya ngerasane isih urung apa-apa. Nah, ini padahal membahayakan. Artinya membahayakan bagi hatinya. Nah, karena apa? Di antara kecelakaan hati itu adalah manakala melihat harta benda itu ke atas. Ya. Sementara di dalam melihat agama, di dalam melihat kebaikan itu lebih cenderung ke bawah. Sehingga merasa di dalam hal kebaikan dia baru melakukan kebaikan kecil tapi sudah merasa melakukan kebaikan yang banyak. Tetapi sebaliknya, meskipun dia sudah meroleh harta yang banyak, karena melihatnya lebih ke atas, maka dia akan selamanya merasa kurang. Nah, ini sangat berbahaya bagi hati seseorang. Seperti itu. Itu yang pertama. Wa inna salamata lan satemene keselamatan min afatil lisani. Wa inna salamata lan satemene keselamatan min afatil lisani saking pira-pira pancabayane lisan. Iku fil uzlati ing dalem mencil. Ayil khuruji tegese metu an mukhalatatil khalqi saking nyampuri makhluk bil ingkitoi kelawan njungkung ibadah. Nah, keselamatan, pangkal keselamatan dari celakanya lisan
pangkal keselamatan dari celakanya lisan adalah terdapat di dalam uzlah. Nah, uzlah itu artinya adalah keluar dari bergumul atau keluar dari keramaian makhluk, ya, dengan tujuan untuk khusyuk di dalam ibadah. Ya, bukan berarti keluar dari kerumunan makhluk atau kerumunan manusia. Kalau bukan tujuan untuk ibadah, maka belum atau tidak dikatakan uzlah. Contohnya apa? Orang metu sebab wedi corona, social distancing. Artinya apa? Nah, karena yang demikian itu, apalagi punya fasilitas media sosial, internet dan sebagainya, meskipun tidak bergumul dengan banyak orang, tetapi status di media sosial senangnya muring-muring, nyalah ke wong dan sebagainya. Ini bukan masuk kategori uzlah. Nah, uzlah itu yang menyepi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka sebenarnya ini tidak harus dimaknai secara zahiriyah, harus betul-betul mencil ring gunung apa ring tengah alas, tidak harus. Tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana di tengah-tengah keramaian masyarakat banyak, tetapi lisannya itu bisa terjaga. Lisan bisa terjaga dan hatinya bisa khusyuk di dalam beribadah, meskipun dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini yang lebih penting itu. Karena apa? Tujuannya adalah menyelamatkan dari bahaya lisan. Nah, kalau dia sudah bisa mengendalikan lisan di tengah-tengah masyarakat, ya, maka ia bisa dikatakan sebagai uzlah. Wong saiki ape uzlah kaya zaman kemenyan ya dikatakan ora umum, ya. Ora umum, wong di keluarga sanak famili kok pemenang duwe anak bojo kok moro-moro tinggal aring ngalas mrono. Ini ya, jadi perlu dipahami dalam konteks kekinian atau dalam situasi sekarang, ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita menghindari dari celakanya lisan. Karena apa? Segala sumber dosa itu biasanya yang bersumber dari lisan itu lebih banyak daripada yang lain, kan, seperti itu. Wong mangan kuwi paling enak nek karo ngomong, ya. Isi wong mangan bisa karo ngomong tur ngrasake enak, tapi wong ngomong urung karuan karo mangan bing rasa enak. Ya. Artinya apa? Lisan ini sesuatu atau indera yang paling sangat mudah menimbulkan bahaya dan juga mudah menimbulkan kebaikan. Nah, kalau memang tidak bisa mengendalikan, ya akan cenderung pada sesuatu yang menyebabkan ketidakbaikan, kan, seperti itu. Ya, kalaupun tidak menyebabkan celaka orang, ya paling tidak paling ya apa membicarakan sesuatu yang tidak ada artinya, kan, seperti itu. Pohon. Itu yang kedua. Wa innal hurmata satemene kemuliaan atau keagungan. Ayil adzama atau tegese keagungan. Fi apa kuwi? Fa fi rifdi syahwati ing dalem ninggal pira-pira syahwat. Ai fitarkiya tegese ing dalem ninggal syahwat. Nah, berikutnya adalah kehormatan atau keagungan seseorang itu bisa diperoleh manakala orang itu bisa
menghindari syahwat, menghindari keinginan, ya, menghindari keinginan. Syahwat itu ya tidak harus sesuatu yang berbau esak-esak ya. Syahwat itu ya bisa saja keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Itu namanya syahwat. Kenapa? Yang mendatangkan kesenangan. Nah, sifatnya duniawi mendatangkan kesenangan. Nah, atau bisa dikatakan juga sebagai keinginan. Nah, kata Iwan Fals, keinginan adalah sumber penderitaan. Bisa ono wong derita itu ya karena menginginkan sesuatu. Nah, adanya orang bekerja direwangi awan bengi sok sore karena menginginkan sesuatu. Nah, karena menginginkan sesuatu. Ya. Cuman keinginan itu kalau memang bentuknya positif ya akan lebih baik. Ya, artinya pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Tapi kalau keinginannya adalah sesuatu yang kurang positif, maka akan menjadi sia-sia, kan seperti itu. Wa inna tamatwa lan sak temene ngalap seneng. Ai kamalil intifai tegese sempurnane ngalap manfaat. Fi ayami ing dalam pira-pira dina iku tawilatun dawa. Ai fil akhirati tegese ing dalam akhirat, fil jannati ing dalam surga. Nah, ngalap sempurnane manfaat. Nah, di hari-hari itu panjang. Ya. Artinya kesenangan, ya, kesenangan yang bisa mendatangkan sebuah kemanfaatan itu memiliki waktu jangka yang panjang. Artinya nanti memetiknya atau memanennya itu dawa, ya, ning akhirat, kan. Jadi kebaikan itu tidak, ya kadang-kadang ya memang ada yang bisa kita langsung petik, tetapi juga punya masa yang panjang. Artinya kelak akan dipanen pula di akhirat kelak, kan seperti itu. Wa inna sabra lan sak temene kesabaran ala masyaqqa adai ing atase payahe nglakoni ala masyaqqa atail awamiri ing atase payahe nglakoni pira-pira perintah. Wa tahmilu marosilan nanggung bilahi wa nistina bil manahilan ngadoi pira-pira larangan. Iku fi ayami qalilatin ing dalem dina kang sithik, ai fi dunya ing dalem dunya. Nah, maksudnya ngoten. Kenikmatan yang akan diperoleh seseorang karena melakukan sebuah kebaikan itu nanti akan berlaku lama. Lah, sabar, ya, sabar di dalam melakukan perintah-perintah, ya, dan menjauhi larangan-larangan itu waktu, karena hanya di dunia, kan seperti itu. Artinya bahwa ketika kita mampu sabar untuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, itu hanya sebatas di dunia. Mentok-mentoknya ya saumur uripe menungso. Nah, saumur uripe menungso pun isih dikurangi masa sebelum balik. Nah, itu hanya yang dibutuhkan itu. Tetapi kesenangannya atau balasan dari seseorang melakukan kebaikan itu
panjang ya. Artinya bisa kekal di akhirat, misalkan di surga, kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kesadaran kita bisa ndak merenung sampai ke arah itu. Nah, bisa ndak merenung sampai ke arah bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Apakah kategori masuk orang-orang yang hidupnya bahagia atau orang-orang yang selalu merundung atau menanggung penderitaan. Itu tergantung tingkat kesabaran kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Artinya melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan di dunia ini. Karena itu sifatnya sebentar kan seperti itu. Tapi nanti efek atau akibatnya itu akan lama kan seperti itu. Bon, itu makalah yang nomor 10 dari Hasan Al-Basri. Wal maqalatul hadiyata syarlan utawi pengendikan kang kaping 11. Iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Nah, ini hadis yang sudah sangat populer. Ya, bahkan pedang di Roma Irama saja sebelum melantunkan lagunya pernah dalil iki. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Ikhtanim nglakonana sapa sira khamsan ing 5 perkara qabla khamsin ing dalem sadurunge tekone 5 perkara. Ai if'al tegese nglakona sapa sira khamsata asya ing 5 pira-pira perkara qabla husuli khamsin ing dalem sadurunge hasil 5 qabla husuli sihalatin ing dalem sadurunge hasil 5 pira-pira tingkah. Artinya lakukanlah 5 perkara itu sebelum datangnya 5 perkara, sebelum hasilnya 5 perkara. Nah, artinya 5 perkara awal lakukanlah sebelum kemudian hari ada 5 perkara yang menyusul itu kan seperti itu. Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Sababaka nom sira qabla haramika sadurunge tuwa. Bi fathata ini kelawan fathah loro ai if'ali ta'ati tegese nglakoni taat hala kudratika ing dalem tingkah kuwasane sira qabla hujumil kibri ing dalem sadurunge tumukane tuwa alaika ing atase sira. Nah, yang pertama adalah lakukan kebaikan, lakukan kebajikan selagi muda, sebelum datangnya tua. Artinya lakukan taat selagi kita masih kuat melakukan. Karena sifat nom atau sifat muda itu kan masih kuat-kuate wong. Nah, artinya ketika kita masih dalam kondisi serba untuk melakukan ibadah, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebelum qabla hujumil kibri alaika, sebelum tua itu masa yang bagaimana? Masa yang serba terbatas. Masa yang serba terbatas itu ya tidak harus tersebut tua. Kadang-kadang ketika dia sudah meskipun muda tapi karena serba terbatas itu ya bisa jadi dimaknai sebagai tua ya. Misalkan keterbatasan fisik ya, wis izin nom tapi wis kenang stroke misalkan. Seperti itu. Nah, dan sebagainya lah. Nah, makanya mumpung masih memungkinkan melakukan segala sesuatu, kesempatan masih banyak, lakukan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebajikan kan seperti itu. Wasihataka lan warasira qabla saqamika sadurunge lara sira. Warasira sadurunge lara sira.
Ai ifal tegese nglakono sapa sira al amala ing amal, tegese ing kebajikan as-sholih kang bagus. Halasiatika ing dalem tingkah warasira qabla husuli mani ing dalem sadurunge hasil perkara kang nyegah. Kamarodin kaya loro. Ya, jadi lakukan amal-amal kebajikan selagi dalam situasi yang sehat sebelum datangnya masa sesuatu yang bisa menyebabkan terhalang seperti waktu sehat. Nah, jadi terkadang situasi atau kondisi sehat itu dapat kita syukuri betul manakala kita posisi sedang sakit. Nah, sampean bisa ngrasake nikmate sehat kuwi nek lagi loro. Bisa ngrasake enake untu, nikmati untu manakala kita sedang kondisi sakit gigi. Nah, paling nembe sakit gigi sewengi wae rasane wis molak-malik jebul wong lara kaya iki. Jadi bisa merasakan nikmat sehat manakala kita dalam kondisi sakit. Nah, oleh karena itu ya sebelum datangnya sakit maka lakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Lakukan hal-hal yang baik semampunya dalam arti bukan oponone tapi sekuat tenaga untuk melakukan kebajikan. Wong nglakoni kebajikan kuwi ora ana rugine. Kan seperti itu. Jadi selagi punya kesempatan untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Karena pada akhirnya yang namanya kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Ya, baik perbuatan baik atau perbuatan tidak baik itu sebenarnya pada prinsipnya akan kembali pada dirinya sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung kelak di hari akhir, kan seperti itu. Maka selagi kita punya kesempatan yang baik untuk melakukan sebuah kebaikan, maka lakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam kondisi kita masih sehat. Nah, situasi corona yang seperti ini, ya meskipun di daerah kita itu masih zona hijau, mudah-mudahan ya, maka lakukan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, lakukan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Apapun yang bisa dilakukan yang mendatangkan kebaikan, lakukanlah. Misalkan karena keterbatasan untuk berkumpul, maka ya lakukan sesuatu yang tidak harus berkumpul. Yang penting mendatangkan kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, di mana nilai ibadah itu dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan sampai berlipat-lipat, kan seperti itu. Waya jusulan wenang apa qiraatu sakomika, maca lafal sakomika bil wajhaini kelawan wajah loro, bi fathataini rupane fathah loro, au bidomin utawa kelawan doma fasukun lan sukun, monggo sukun. Li'anna riwayata krana sak temene riwayat lam tu'lam mongko raden kinaweruhi wal ikhtiyatu iku ayakro ayen to maca sapa wong bihima kelawan wajah loro al badali ing atase badal liusadifa krana supaya beneri sapa wong riwayata ing riwayat. Wahinaka qabla fakrika, berikutnya wahinaka lan sugih utawa mampune sira qabla fakrika ing dalem sadurunge melarat sira. Hai if'al tegese nglakona sapa sira tasadduqa ing sedekah utawa ing gawe sedekah bima kelawan perkara fudulu bima kelawan perkara fudulu kang unjul kang luweh apa mah an hajatiman saking hajate wong talzamu kang wajib
ing sira apa nafaqatuhu nafaqoe man qabla urutu jaihatin ing dalem sadurunge tumukane Pancabaya. Tutlafu kang rusakake apa Pancabaya mau ya malaka ing bondo sira. Fatasiru mongko dadi sapa sira dadi iku fakiron fakir fitaro ini ing dalem desa loro. Ya. Berikutnya adalah ghinaka qabla fakrika. Masa sugihmu sebelum masa fakirmu. Artinya lakukanlah entah itu sedekah, entah itu infak, entah itu apalah yang jelas mengeluarkan sebagian harta ya, yang memang sudah menjadi kepunjulane ya. Kebutuhannya wis terpenuhi, hajat-hajat sudah terpenuhi lah, sebagian hartanya itu ya kalau bisa disedekahkan atau disodakohkan qabla urudi jaihatin, sebelum datang Pancabaya tutlafu malaka, artinya sebelum datang sesuatu yang bisa merusak harta bendamu. Nah, rupanya apa? Mungkin rupanya kebangkrutan atau kemalingan atau apalah dan sebagainya lah. Ya, kadang-kadang awake dhewe ora giliran duitnya wis ilang mau tak sedekah bali ya kuwi. Dadi ngomong sedekah nek duitnya wis ilang, tapi nek duitnya sedang tangan koyone pernah apa nggo tuku ki ya ora pernah berpikir ki sebagian tanggo gawe sedekah. Nah, ini menjadi menjadi pelajaran bagi kita lah, bahwa setiap harta yang kita miliki itu harus ada sesuatu yang kita sisihkan untuk bersedekah. Biar apa? Biar tidak fakiron fitaro ini. Biar tidak fakir di dunia dan di akhirat. Nah, kalau sudah kadung bangkrut, wis urung sempat sedekah, ya wis berarti bangkrut dunia akhirat. Setidaknya ketika meskipun bangkrut tapi sudah banyak sedekah kan, yang tidak di akhirat kita masih bisa berharap ya. Meskipun harapan itu belum pasti, tetapi paling tidak sesuatu itu bisa diharapkan kan, seperti itu kan. Artinya apa? Bahwa harta yang kita cari setiap hari itu jangan hanya menjadi beban dan tidak ada manfaatnya kelak di akhirat. Kan rugi wis diluroni mendina, wis diluroni direwangi tenaga paribasan awan ngumbeng-imbeng nggo awan utawa jungker walik peluru bondo, tapi tidak ada sesuatu yang disisipkan untuk kehidupan akhirat, kan sangat-sangat rugi. Berarti mung kesel ning dunyane tok. Sebab nek wis mati ya duit sing digoleki mau juga ora digawa aring kuburan kan kaya kuwi. Lamun digawa kuburan pun ya akhirnya digawa bali maneh. Misalnya kaya kloso bodol pe kadang-kadang isih digawa bali kan kaya kuwi. Apa maneh kok sampai emas, sampai duit, ora ya aja. Wa hayatika lan urip sira qabla mautik, sebelum mati sira. Ai ihtanim tegese ngalap sumugih utawa ngalap untung sapa sira ma ing perkara. Apa kuwi? Tak tulfa ing nemu ma ing perkara tulfa kang nemu naf'ahu ing manfaate ma ba'da mautika ing dalam sause mati sira. Fa inna man mongko sak temene wong mata kang mati sapa man, mata iku mati soman ing kota mongko pegot apa amaluhu amale man. Nah, wahayatika qabla mautik,
Nah, qabla mautik, uripmu sadurunge. Tegese apa? Carilah keuntungan sebanyak-banyaknya dalam arti sesuatu yang bisa manfaat terutama untuk diri sendiri yang jangkanya itu panjang, yaitu manfaat untuk diri sendiri di akhirat. Nah, sebab kalau manfaat untuk diri sendiri itu jangkanya pendek di dunia, itu artinya menguntungkan diri sendiri, ya. Tetapi kalau manfaat untuk diri sendiri jangkanya panjang, yaitu artinya di akhirat, maka sebenarnya akan membawa manfaat kepada banyak orang, bukan hanya pada diri sendiri. Nah, karena apa? Pada prinsipnya sebagaimana Rasulullah dawuh, khairun nas sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Lah, dalam konteks di dunia ini memberikan manfaat kepada banyak orang, tetapi dalam hal di akhirat maka yang telah diberikan kepada orang lain sebenarnya akan kembali pada dirinya secara pribadi. Ya. Jadi melakukan kebaikan kepada orang lain sebenarnya melakukan kebaikan pada diri sendiri. Nah, maka hayatika qabla mautik, carilah kemanfaatan sebanyak-banyak selagi masih hidup untuk kepentingan kita di akhirat. Sebab ketika seseorang sudah mati, sudah meninggal, maka semua terputus amalnya. Semua terputus amal. Artinya apa? Semua terputus amal dalam konteks pribadi. Dhewe iki wis ora iso nglakoni apa-apa. Nah, meskipun terkadang masih terhubung atau masih dapat kiriman berupa doa. Nah, kalau kiriman berupa doa ya bukan kita yang menentukan. Artinya bukan kita yang melakukan, tetapi yang melakukan adalah orang lain. Itu kalau ada yang mendoakan. Nah, kalau tidak ada yang mendoakan, ya sudah terputus sama sekali. Artinya tidak ada saluran kiriman doa ataupun pahala. Nah, itu apalagi kalau kelak setelah kiamat. Sudah berarti yang hanya diandalkan adalah amaliyah kita pribadi. Sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengan kita. Wis kiamat kok. Semua orang memikirkan dirinya sendiri. Anak ia tetap hanya memikirkan dirinya sendiri. Seorang bapak juga hanya memikirkan diri sendiri. Ya, jadi tidak terpikirkan untuk memikirkan orang lain karena memang situasinya yang dimintai pertanggungjawabannya adalah individu-individu atau masing-masing. Dalam situasi seperti itulah maka ya hanya diri kita sendiri yang bisa menolong. Ya caranya bagaimana ketika kita hidup di dunia ini ya dengan lakukan kebajikan dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya agar kebajikan-kebajikan itu yang kelak akan menolong kita seperti itu. Ya kan dalam konteks masih kehidupan di dunia. Artinya selagi masih ada kehidupan di dunia. Tapi nanti kelak ketika sudah kiamat ya sudah pertanggungjawabannya sendiri-sendiri sing ape ndongake sapa. Kan kaya kuwi. Jadi itulah ya. Ing qata amalu itu nanti kelak di akhirat itu belas wis ya hanya kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Kan hanya itu yang dapat kita yang hanya kita dapat berharap ya. Sebab ya kita husnudzon juga karo Gusti Allah bahwa pengapurane Gusti Allah kuwi luwih gede tinimbang ancamane Gusti Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan juga menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang kelak akan memperoleh syafaat. Wa farahkalan nganggure sira tegese sempate sira qabla sulika ing dalam sadurunge ketunggul sira, sadurunge sibuk sira. Bi fathhi ini
kelawan fatasini. Waktu luangmu sebelum datang waktu kesibukan. Artinya bukan berarti melakukan ibadah hanya pada saat waktu luang. Ya. Bukan berarti melakukan ibadah hanya pada saat waktu luang. Tetapi ya harus meluangkan waktu sebelum datang kesibukan yang sesungguhnya. Nah, kesibukan yang sesungguhnya itu apa? Ya ketika kelak menghadapi malaikat maut, menghadapi malaikat mungkar nakir, ya itu sudah tidak ada kesibukan lain yang lebih sibuk daripada menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu dan ancaman-ancaman Gusti Allah. Nah, hidup di dunia ini masih dikategorikan sebagai waktu yang luang. Kehidupan di dunia ini masih dikatakan sebagai waktu yang luang. Karena apa? Kita masih bisa milih. Kita masih bisa milih. Sesibuk apapun paribasan melu kerja karo wong londo misalkan, itu tetap kita masih bisa memilih. Masih bisa memilih, masih bisa ada pilihan. Ya. Misalkan ditekan sedemikian rupa wong metu ora kaiki. Artinya masih ada pilihan. Tapi nek wis kesibukan yang akhirat menghadapi malaikat maut, menghadapi malaikat macam-macam itu, kita sudah tidak bisa pilih, tidak ada pilihan, tidak ada tempat untuk berlari. Nah itu yang kesibukan yang sesungguhnya kan seperti itu. Ai ihtanim tegese ngalap untung sapa sira, tegese nglakonono sapa sira. Farahoka ing wektu nganggur sira fi hadi dari ing dalam ikilah omah. Qabla suhlika ing dalam sadurunge ketungkul sira bi ahwalil kiamati kelawan pira-pira pepekoe atau kegawatane dina kiamat. Nah, maka di sini juga diartikan yang dimaksud dengan waktu nganggur firahoka iku adalah kehidupan di dunia. Ya, kehidupan di dunia. Wis awake dhewe mengangen-angen dhewe lah. Wengi cara dipikir antara waktu sibuk kerja karo waktu istirahat kuwi akan banyak nyantainya, banyak istirahat meskipun istirahat tidak harus tidur. Ya. Kerja paribasan setengah hari. Awet jam 8 tekan jam 4 misalkan. Iku wis dikatakan sibuk luar biasa. Tapi selebihnya kan bisa digunakan untuk istirahat. Ya. Itu di dunia. Maka di dunia ini bisa dikatakan sebagai waktu luang. Nah, waktu luang itulah sebenarnya untuk melakukan ibadah sebelum datang bi ahwalil kiamah, yaitu kegawatane dina kiamat. Wis bayangkan kaya apa? Wong nembe dikai corona bae orang sudah panik sedemikian rupa. Ya, apalagi tenaga medis atau orang-orang yang dikasih tugas untuk menangani percepatan penuntasan corona ini. Hampir setiap hari mondar-mandir waktune ora ono. Apa maneh nanti menghadapi kehidupan dina kiamat. Satu ambil contoh adalah kehidupan mahsyar. Ya. Bayangkan mahsyar itu tempat lapang di mana manusia dari Nabi Adam sampai dina kiamat dikumpulke dadi siji. Sibuke kaya apa? Sibuk ngurus awake dhewe maksude. Ya, sibuke kaya apa? Sibuk ngurusi awake dhewe. Urung kok nek wis dikon mawat wat siratal mustaqim sing jarene rambut siji dibagi dadi 7. Wis kaya apa? Wis pikiran awake dhewe. Wallahu a'lam lah. Muga-muga aja menangis kaya kuwi. Dalam arti muga-muga ya dhewe kepenak aja di kaya kuwi lah. Ya, mulai ya dari sekarang lah kita harus bersiap-siap ya, bersiap-siap sebelum datang kegawatan dina kiamat. Alatikang awalu manaziliha utawi kawitane panggonan akhirat ikwal kubur. Kada iku kaya mengkono apa kegawatan nukil hu ing
Za sopo Al-Azizi Imam Al-Aziz Anil Manawi saking Imam Manawi. Nah, itu digambarkan oleh Imam Aziz, dinukil dari Imam Aziz ya, bahwa kuburan itu adalah awal dari kegawatan kehidupan akhir atau dino kiamat. Dino kiamat. Nah, ya bagaimana kubur ya secara dohir kuburan itu hanya 1 meter 2 meter lah, itu pun terlalu lebar itu sudah paling lebar seperti itu. Sementara rumah kita yang besar saja kadang-kadang masih merasa sempit. Nah, nek diwalik opo ora tambah gawat pisan. Ora gawat kan kaya kuwi. Itu gambaran kubur. Maka ya renungkan hal-hal seperti itu. Men ojo mikire donya tok kan kaya kuwi. Fahadhi mongko utawi Fadil khamsatu mongko utawi kila 5 iku la yu'rafu ra dikenawuri apa hadil khamsah, apa qadruha kira-kirane hadil khamsah, illa ba'da zawaliha angin sakwise lewate hadil khamsah. 5 perkara ini tidak bisa diketahui kecuali sudah lewat 5 perkara tersebut. Ya artinya tadi sebagaimana saya katakan bahwa kita bisa merasakan pentingnya kesehatan manakala kita sudah datang sakit. Ya, kita bisa merasakan bahwa pentingnya orang bersedekah atau kemampuan untuk bersedekah manakala kita dalam keadaan pailit. Ya. Kita bisa merasakan bagaimana kita bisa semangat beribadah setelah kita datangnya tua. Iya ya. Biar ngerti kok ki mbok awit nom aja petingkah. Ngaji sing sregep, ngibadah sing sregep, barang wis tuwa. Barang wis tuwa isine watuk tok lah. Ngaji traweh hari musala be langsung watuk wong kono bubar. Kuwi. Iya. Artinya apa? Penyesalan itu diketahui datangnya belakangan. Artinya pentingnya sesuatu yang 5 itu bisa diketahui setelah usai, artinya setelah dilewati. Maka ya tepatnya wasiat ini ya datangnya dari orang tua yang sudah mengalami hal-hal seperti itulah. Pas beneran ini yang datangnya dari Rasulullah, orang yang sudah diberitahu masa atau zaman jauh-jauh sebelumnya, sebelum yang belum dialami pun Rasulullah sudah banyak diberitahu kan seperti itu. Rawawan ceritakan hadal hadis yang ikilah hadis sapa Hakim wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas bi isnadi hasanin kelawan sanad kang hasan. Rawahul Imam Rawawan ceritakan yang hadis waktu kurang dicurigai. Rawawan ceritakan yang hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Nuaim lan Abu Nuaim wal Baihaqi lan Baihaqi an Amr bin Maimun saking Umar bin Maimun. Itu makalah yang nomor 11 dari bab khumasi. Wal maqalatu saniyatu asyara utawi pengendikan kang kaping 12. Iku an Yahya bin Mu'ad saking Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Man utawi sapa wonge iku kasura akeh apa sibauhu warke man kasura mongko akeh apa lahmuhu daginge man. Nah,
Imam Jari sapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan atau berngendikon bahwa barang siapa yang banyak kenyangnya maka dia akan banyak dagingnya. Itu maksudnya lemu. Warak loh, warak orang ngeleh loh. Sebab ada orang yang banyak makan tetapi urung mesti warkan. Wis kering mangane akeh. Ada orang yang wong lemu warkan ya lemu, ana wong gering manganan tapi sebetulnya kering. Lah kuwi. Jadi jenis orang itu ya bermacam-macam itulah. Bikhilafiman kelawan nulayani perkara kasura kang akeh apa akluhu mangane man bisidati hiddati dzikri kelawan sebab landhepe zikir. Nah, sebab landhepe zikir. Fala yadhur mongko ora mbayani apa kasratu akluhu li'ana ba'dul auliyai krana sak temene setengah para ulama atau para wali iku tariqatuhum utawi dalane aulia iku kasratul akli akeh mangane li surati inhidami krana cepete utawa gancange ajure li surati inhidami ta'ami krana cepete utawa gancange ajure panganan bihirarati asari dzikri krana panase labete dzikir. Fa innahu kana sak temene dzikir iku kanari kaya geni. Bi khilafis sholati kelawan bedone utawa nulayani maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asaroha krana sak temene labete sholawat iku baridun adem. Nah, dawe Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Niku ngendikan, iki bukan hadis ya, kama qala ulama. Ya. Barang siapa yang banyak kenyangnya, maka dia akan lemu, akeh daginge. Tetapi berbeda dengan orang yang banyak makan sebab landhepe zikir. Nah, maka hal itu tidak berbahaya. Nah, tapi angger warek ora krana zikir, ora krana wis mangane akeh warek kan turu ki sing bahaya. Lah kuwi sing bahaya sing turu kuwi ya. Tapi nek mangan akeh krana banyak zikir karena li'ana ba'dul aulia karena sesungguhnya sebagian para ulama, para aulia itu mengambil jalan akeh mangan. Sebab apa? Panganan sing dipangan kuwi cepet tercerna sebab panase zikir. Ya, sebab panase zikir. Karena di sini dijelaskan bi khirarati asari zikri fa innahu kanar. Apa zikir mau panas. Ya, zikir. Lah kuwi masuk kategori sing awal mau masalah ya. Sing awal mau. Nah, jadi bikhilafis sholawati beda dengan membaca sholawat ya. Kalau zikir selain sholawat itu biasanya agak panas ya. Apalagi sampai ndawamke hisib-hisib. Wah, iki mulane gampang jengkelan dan sebagainya. Nah, ben pikiran tetap adem, emosinya tetap stabil, ora gampang jengkelan, maka imbangi dengan sering membaca sholawat. Sering diwaca takon dadi wong jengkelan ya.
Mulane wong memperdalam pikiran seperti itu ya biasanya memang orangnya temperamennya tinggi. Nah, untuk menetralisir itu ya perbanyaknya sholawat. Mulane pas zikir dan sholawat. Nah, zikirnya masuk, sholawatnya untuk meredam. Nah, sifatnya sholawat itu adalah adem. Fa inna asaroha baridun. Labete sholawat itu dingin atau ngademke kan seperti itu. Berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Utawi sapa wonge iku kasratul iku kasrun akeh apa lahmuhu. Daginge man kasurat mongko akeh apa syahwatuhu syahwati man. Akeh mangan ya kuwi menyebabkan lemu. Nah, lemu kakan mangan mau bisa akeh syahwate ya. Faladzi utai perkara yutfi kang matani apa alladzi asyahwata ing syahwat huwa utawi alladzi ikwal juu nglih. Nah, tetapi sesuatu yang bisa meredam syahwat itu adalah kondisi lapar. Lane awake dhewe kon poso. Nah, nek poso kok sampai ngelih, maka dinikmatilah, berarti bisa meredam syahwat. Tapi nek poso isih wutuk rasa wareg, yo isih wutuh kan kaya kuwi. Lah lah wong poso biasane ora poso mangane sedina ping 3. Diibaratke 3 piring. Kuwi dianggep padha. Sahure 2 piring, bukane sak piring ya padha karo. Ngelih wektu tok. Biasane nek ora poso mangan bengi-bengi kuwi nek bari sak tok ya. Selain sing ping pindho isu karo awan. Nah, giliran poso ya buka mau maghrib wis mangan, engko bar tarawih mangan maneh, engko ape turu mangan maneh, engko sahur mangan maneh. Waman utawi sapane iku kasurat akeh apa syahwatu syahwatiman, ya kasurat mongko akeh apa dunubuhu pira-pira dosane man. Nah, nek sing sapa wonge akeh syahwate, maka banyak dosanya. Ya, syahwat di sini itu bukan berarti tadi, ya, artinya keinginan-keinginan yang sifat duniawi. Ya. Syahwat itu kan menyebabkan kesenangan, apalagi bisa sampai lupa kepada itu bisa menjadikan sumber daripada dosa. Ya. Kepingin karaoke misalnya, orkes, jogetan dan sebagainya, mendem dan sebagainya, itu kan keinginan-keinginan, ya, nafsu istilahnya. Nah, itu sebagai sumber dosa. Ya. Wahya iku alati perkara tahjubuhu kang alati anillahi ta'ala saing Gusti Allah Ta'ala. Sementara dosa sesuatu yang bisa menyebabkan terhalangnya seseorang kepada Allah. Ya. Seseorang itu ringan atau beratnya melakukan ibadah, itu pun bisa terpengaruh atau dipengaruhi oleh sedikit dan banyaknya dosa. Ketika seseorang dosanya banyak, dia itu akan semakin berat untuk melakukan ibadah. Nah, dia akan melakukan ibadah. Maka ketika kita secara pribadi kok merasa berat untuk melakukan ibadah, maka introspeksilah. Kenapa kok saya kemudian berat untuk melakukan ibadah? Dosa apa sing melingkup awake dhewe? Nah, kan seperti itu. Karena itu sebagai penghalang
kita kepada Allah. Ya, maka alangkah lebih baik ya kita beristighfar atau minta ampunan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan ibadah. Nah, kan seperti itu ya. Di samping memang makanan yang kita makan halal atau haram. Nah, ketika makanan yang kita makan itu bersumber dari atau berupa sesuatu yang haram, maka akan sulit untuk ikut melakukan atau untuk ibadah. Mesti abot. Ya. Omane duwite sangka sesuatu yang haram ya mesti pingine ngejak njuaring karo kenan bae. Enteng. Gampang ngetokene blas blus. Gawe sedekah mesti angel. Sebab apa? Tahjubuhu, ya, terhalang Gusti Allah. Jadi duit haram kuwi gawe ibadah mau kapan ya sulit. Nek karepene nang balik desa. Yo gampang berubah. Tapi kon ibadah ya sulit kok. Kon ibadah ya sulit. Jadi maka sering-seringlah kita bertobat, istighfar kepada Allah agar kita mudah untuk melakukan ibadah. Artinya apa? Bahwa kalau kita sudah punya pemikiran, kita untuk berusaha sebisa mungkin untuk minim dosa, itu agar kita itu akan mudah untuk melakukan ibadah atau melakukan takwa. Nggak usah berpikir tentang ganjaran lan pahala lah, kita nggak usah berpikir sampai ke arah sana. Wis nek urusan pahala urusannya Gusti Allah. Awake dhewe ngresiki dosa itu men bisa gampang ibadah marang Gusti Allah. Wis ngono wae. Sebab wong kakean dosa kuwi terhalang oleh Allah sehingga sulit untuk melakukan ibadah. Kan seperti itu. Wa man utai sapa engko kasurat akeh apa dunubuhu dosane man kosa mongko atos apa kalbuhu atine man falam yakbalu mongko ora nerima sapa man al mawaidha ing pira-pira pitutur. Lah nek wis kakean dosa, wong akeh dosa, atine atos. Nek atine atos sulit untuk menerima nasihat. Nah, jadi wong ati atos kuwi krana siji bisa jadi karena kebanyakan dosa, kedua kebanyakan barang haram yang dimakan. Yang ketiga bisa jadi karena kakean melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kakean guyon, kakean turu, kakean mangan, kakean sebagainya lah. Ya, jadi itu. Nah, nek wis atos sulit untuk menerima nasihat. Nah, nek wis sulit untuk menerima nasihat, waman uta sapa engku kosan atos apa kalbu atine man gharika mongko kerem bikasira iklawan kasrara fi afati dunya ing dalem panca bayane dunya wa zayyinuha lan pepaese dunya. Wa nek wis apa atos dikandani angel ya wis dia itu terhanyut oleh kehidupan dunia. Jadi wong sing dipikirke mung donya kesenangan donya. Dongakake. Mentobat aku wis mati. Dongakake lah priye. Kandhanane wis angel sih. Lah piye dikandhani wong atine wis atos sulit ya. Nganggo kekerasan jare melanggar hukum dan sebagainya. Kok awake dhewe malah justru dikasuske. Wis dongake ya muga-muga cepet tobat, cepet sadar, nek ora sadar ya cepet mati wae wis. Men aja ngregon-ngregoni anu.
ora usah ngopi kok. Bon. Wal maqalatu salisatu utawi pengendikan wal maqalatu salisata asyara utawi pengendikan kang kaping 13. An Sufyan As-Tsauri saking Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala. Ana satemene Sufyan As-Tsauri ku kala wis ngendika sapa Sufyan As-Tsauri. Ikhtara milih sapa al fuqara pira-pira wong fakir. Ayil ladina tegese wong akeh ridwan kang ridho sapa ladi rodu kang ridho sapa ladina ayil ladina tegese wong akeh rodu kang padha ridho sapa ladina bil fakri kelawan fakir. Nah, iki ngendikane saking Sufyan As-Tsauri. Iki sing ngendika nang iki para sufi-sufi kabeh rata-rata. Ya, ulama-ulama sufi ya. Nah, memang kitab ini Nasaihul Ibad itu artinya nasihatnya orang-orang yang beribadah. Nah, ngendikane pripun? Wong-wong fakir kuwi ya, milih wong-wong sing maksudnya fakir sing ridho dengan kefikiran. Iku milih khamsan ing 5 perkara. Minas sifatil mahmudati saking bayane saking pira-pira sifat kang terpuji. Ya. Wahtara lan milih sapa al aghniyau pira-pira wong sugih ayyadina tegese wong akeh ahabu kang padha demen sapa alladzina al amwala ing pira-pira bondo. Khamsan ing 5 minas sifati saking pira-pira sifat al madmumata kang tercela. Wong fakir ya kuwi wong-wong sing padha ridho kelawan kefakirane, ana apa ora? Wong fakir ridho krana kefakirane. Nek awake dhewe ora, ya nek iso milih iso sing sugih. Diwae ora ade dhuwit sedina wis muring-muring kok. Daftar prakerja kok angel kok. Muring-muring kok. Nah, iki jadi Sufyan As-Tsauri ya artinya menggambarkan orang yang fakir tetapi kefakiran mau memang sengaja dipilih. Ya, ridho atas kefakiran mau. Ya. Orang tersebut memilih 5 perkara yang terpuji. Nah, sementara sebaliknya orang yang kaya, yaitu orang-orang yang cinta terhadap dunia, itu juga 5 perkara yang madmud atau madmuh, sesuatu yang tercela. Nah, kalau secara teks ini bisa kita maknai, ya, wong fakir sing ridho dengan kefakiran. Lah wong sugih dimaknai adalah orang-orang yang cinta terhadap harta benda. Berarti nek ana wong sebenere duwite akeh tapi ora cinta terhadap harta benda, ya tidak masuk kategori ini. Ya, tidak masuk kategori aghnia yang dimaksud oleh Sufyan As-Tsauri. Yang dimaksud di sini adalah orang kaya yang mereka cinta terhadap harta benda. Karena ada orang kaya yang memang duitnya akeh tapi ora kedonyan, ora mikir, tidak begitu dipikirkan, kan seperti itu. Wahtarolan milih sopal fuqara wong-wong fakir rohatan nafsi ing istirahate utawa enake awak-awakan. Wa huwa utawi nafsu atau nafsin iku ismul jumlatil insani, isim jumlah insana. Wong melarat wong fakir kuwi ada keutamaan, milih keutamaan. Sing pertama ayem. Ya, sing pertama ayem.
Lah ora ayam piye mau sing ape digawe sibuk apa. Ya. Berbeda karo wong sugih. Wong sugih meh turu piye sing ngitung duit. Ya tangi turu ya ngitung duit mana. Sing dipikir ana-ana bae. Dadi awit ape turu tekan tangi turu kuwi isi kepikiran harta bendane. Nah, sehingga ora ana sing jenenge rasa kepenak kuwi ora. Ya. Coba awake dhewe bayangi wong tukang becak kae sedina ora oleh penumpang kok bisa turu angler, bisa ngorok. Tapi wong sugih ape turu piye sih was-was. Aduh, jangan-jangan ngole kae urung tak kunci ngomong-ngomong kono sing nyolong. Jangan-jangan terus ora ana kepenake. Tapi wong sugih bisa nyumbang. Lah kuwi salah satu keistimewaan sing ora kedonyan. Sing ora cinta, sing tegese ora kedonyan ngono. Kuwi berarti dia bisa menyisihkan sebagian harta bendane kan kuwi. Nah, yang diharapkan yang seperti itu orang kaya yang peduli dengan lingkungan dan mau dermawan. Lah orang fakir yang diharapkan adalah orang fakir yang sabar dan mau mendoakan. Kan seperti itu. Coba anger energi. Sing sugih ngenai nyantuni sing melarat gelem ndongaake. Uripe berkah. Masyarakate ya berkah. Tapi kira-kira ora. Sing sugih medhit ora karuan. Lah sing melarat yo jengkel akhire. Misuwi nyepatane bahkan yo maling akhire. Nah, sehingga apa kehidupan ora berkah. Kan seperti itu. Wa faragatul qalbi lan apa ke kotonge ati. Ai minasakli tegese saing perkara kang ngabot-ngaboti. Ya. Maksudnya kotong ati kuwi ora sibuk dengan sesuatu sing apa ndadekke was-was dan sebagainya. Nek wong sugih kan mesti terjadi was-was dan sebagainya kan kuwi. Ngingu asu, ngingu satpam, ngingu macam-macam lah. Ya. Nah, tapi wong ora duwe. Lah selawang buka kadi ngarep tekan mburi pun ora ngurus. Ora. Ayam kan kaya kuwi. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika sapa Rasulullah. Nah iki. Sapa sing gelem donga kadi Kanjeng Nabi kok gelem mau berdoa dengan doa ini jos. Allahumma do Gusti ini sak temen ingsun iku as'aluka nyuwun saka sapa ingsun ka ing panjenengan al aisha ing urip arrafi kang luhur dudu iki wal baulu lan apa ke urip alfari kang kosong tegese ora dibebani dengan dongane Kanjeng Nabi, ya Allah, muga-muga nyong dadi wong sing luhur tetapi tidak dibebani dengan perkara kesibukan-kesibukan sing bangsa dunia mau. Ya. Artinya wal bal farih kosong, artinya kosong ya lega ora banyak memikirkan sibuk ngurusi dunia ku ora. Wa ubudiyatur rabbi lan ngibadah utawa ngawulane pangeran. Wa ubudiyata lan ngawula arroba ing pangeran. Wa khifatal hisabi lan endenge hisab. Nah, wong melarat kuwi ngawula karo Gusti Allah sing temenanan, ngawulane temenanan. Lah wong ora ono sing pikir liyane ya wis salat sing temenanan. Kuwi sing benar-benar ridho dengan kefikiran. Tapi nek sing ora ridho memang fakir, ora bisa sugih tapi memang kepeksane kaya kuwi akeh yo tidak sampai seperti itu. Artinya
dimanapun ada pekerjaan atau sesuatu yang bisa mendatangkan harta benda yang mereka kejar, meskipun ngejar-ngejar tetap isi utuh melarat. Masya Allah. Kadang-kadang memang mikir, cara dipikir secara jernih, babakan harta benda itu betul-betul sesuatu yang misterius, artinya sesuatu yang sudah dibagi oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ya. Coba bayangkan, bagi mereka yang memang cetakan-cetakan melarat. Cetakan melarat itu masih dibagi Gusti Allah ya diwang melarat aku lho. Nyatane kerja wit bar subuh ya, tekan maghrib, tekan isya nembe bali, nyatane sewoto melarat. Ngibadah tinggal. Ya. Tapi sing kadang-kadang nyambet gawene santai. Dalah sugih yo pirang-pirang. Mangkate jam 09.00 awan, engko jam 2 wis bali. Tapi nyatane sugih yo pirang-pirang. Nah, nek iso ndongane sing kaya kuwi, aja ketungkul pekerjaan sing begitu berat tapi uripe nyantai. Sugih anu karepe sing kaya kuwi. Ya. Tapi sibuk atau tidak sibuk ya, kalau babakan hal duniawi ya harus kita batasi lah. Tetap kita harus mempertimbangkan ibadah. Nah, karena biar bagaimanapun itu untuk bekal kita di akhirat. Jadi biar imbang antara kesibukan duniawi dan kesibukan ukhrawi gitu itu. Ya. Wa khifatul hisabi. Wong melarat kuwi duwe keistimewaan maneh, yaitu hisabe anteng. Yaumal mahsyari ing dalam dina mahsyar. Lah ora enteng piye mung sing ape dihisab apane wong ora duwe kok. Ora takon lah sing takoni apane wong ora duwe. Wa darajatul ulya lan duweni derajat kang mulya fil jannati ing dalam surga. Tur duwe derajat sing mulya. Nah ora mulya priye? Wong nerima dengan keadaan melarat mau. Artinya ketika menerima dengan keadaan melarat mau, berarti dia mampu bersabar dengan kondisi kemelaratannya tersebut. Ya. Sebab ibadah wong melarat wis sabar. Ibadah wong sugih wis sedekah. Ya. Ibadah wong sugih sedekah, ibadah wong melarat wis sabar. Nah nek justru diwalik, wong sugih ora gelem sedekah, sing wong melarat ora gelem sabar. Wong sugih medhit, wong melarat ora sabar, ya maling. Jadi ini kehidupannya runyam wis, repot. Maka karena kesabaran itu mereka mendapatkan darajatul ulya fil jannah. Ya, berbeda dengan orang yang kaya kok ape darajatul ulya, bagaimana wong ning donya wis kepenak kok. Ya lamun ning surga oleh surga ya engko sak ngisore wong sing mlarat sing urung tau ngrasake kepenak, sing kepenak menang dhuwur kan kaya kuwi. Wa tarulan milih sapa lagniya wong sugih. Milih taiban nafsi ing kangelane awak. Le ana krana satemene kelakuan apa kulo waktin saben-saben waktu fi khidmatil amali iku ing dalem ngladeni bondo. Nah, angger suwalike wong sugih kuwi kangelane ati awak, tegese setiap waktu itu waktunya digunakan untuk berkhidmah terhadap harta benda. Khidmah terhadap harta benda kuwi yang ngladeni harta benda ya. Jam saiki wong sugih kuwi nek jam yawene kuwi mbuh kuwi sing ngitung dhuwit, mbuh kuwi sing ngitung apa lah. Nah, ngitung bathik, ngerancang esuk kuwi apa dan sebagainya. Tapi wong melarat yawene wis turu kok. Wis turu pikir apa maneh. Paling esuk ngarit yo biasa ngarit sebelah ngono esuk dan sebagainya lah kaya kuwi. Ngandur gedang. Kesel yo turu kaya kuwi. Ora aneh-aneh kok.
Kalau jagung malah 24 jam. Tuane antibiotik langsung mari kok. Bon. Bon. Lima untuk andi. Wasulil qalbi lan ketunggule ati fit tafkiril amwari ing dalem mikir-mikir bondo. Sing nomor loro ketunggul atine mergo mikir-mikir bondo. Ora ana wong sugih kuwi bondone ora kepikiran. Kejaba wong sing betul-betul wis menganggap bahwa harta benda itu adalah bukan sesuatu yang istimewa. Artinya orang yang sudah mencapai derajat betul-betul bahwa harta benda itu mainan, maka mereka tidak sampai ke hati. Nah, letakkan harta benda itu cukup di pikiran, ya, cukup di dompet, cukup di ATM. Jangan diletakkan harta benda itu di dalam hati. Nah iya. Nah, nek harta benda itu nek dianggap betul-betul dianggap sebagai mainan yang jenenge wong dolanan kuwi, ya nek wis tinggal rampung bar ya wis ora digawa. Apa ana wong dolanan kok digawa dolanan terus sampai digawa ngendi-ngendi. Nek wis rampung ya wis lubar. Udah wae wong ya sembuh lah. Wa ubudiyatu dunya lan ngawula ing donya. Berikutnya wong sing sugih mau ngawulane karo donya. Ya, maksudnya wong sugih sing hubud dunya. Sebab wong sugih itu juga harus dibedakan. Wong sugih sing ora hubud dunya karo wong sugih sing hubud dunya. Kalau nek wong sugih sing ora hubud dunya itu bisa masuk kategori zuhud, artinya harta itu dijadikan hanya sebagai apalah, bukan sesuatu yang istimewa lah, hanya di luar. Jadi waktu ke sedekah enggak apa, hanya sebatas alat ya. Kalau sebatas alat, yang namanya alat itu ya ndak usah sampai dibawa ke dompet atau lemari lah ya. Alat ya cukup di tempatnya alat kan ya kuwi. Tapi kalau hubudunnya ya sampai digoreng di ngendi. Kelangan sithik be langsung ya. Muring-muring terang di ngendi ora. Ya, faman utasami haba demen sapa man saean ing suwiji-wiji. Fa huwa mangkoteman iku abduhu kaulane man. Kaulane sae. Nah, sebab ada rumus bahwa barang siapa cinta terhadap sesuatu, maka hakikatnya dia adalah hambanya sesuatu itu. Ya. Wong nek cinta kepada Allah, ya dia menjadi hambanya Allah. Ya, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah ya manut. Wong cinta terhadap harta benda, senang karo duit, ya apapun yang diperintahkan asal mendapatkan uang, ya dia lakukan. Karena cinta terhadap harta benda. Hatta kadang-kadang sampai merendahkan diri sendiri asal demi uang, ya lakoni. Ya dilakoni. Nah, buktinya apa? Ya banyak orang yang menjerumuskan diri dalam lembah kehinaan krono gara-gara duit. Kan ya kuwi. Ya. Gara-gara duit. Krono apa cinta? Nah, krono cinta terhadap harta benda. Demikian pula dengan cinta wanita ya. Apapun yang diinginkan oleh wanita tadi krono seneng ya dilakukan. Nah, maka dia menjadi budaknya wanita tersebut. Kan kaya kuwi. Ya, banyaklah hal-hal cinta terhadap ilmu ya dia akan cinta terhadap ilmu ya dia akan menghambakan terhadap ilmu. Artinya apa yang diinginkan, dipersyaratkan selagi memperoleh ilmu ya dia akan melakukan. Ya, maka tidak jarang orang pencari ilmu itu dengan riyadhah. Karena apa? Demi memperoleh ilmu. Tetapi cinta yang demikian itu adalah cinta yang positif. Karena
pada akhirnya itu akan membawa dampak yang positif juga kan seperti itu. Baik untuk kehidupan dia secara pribadi maupun untuk kehidupan agamanya kan. Maka serakah itu ada yang baik. Pada dasarnya serakah itu tidak baik, tetapi ada yang baik. Yaitu apa? Serakah terhadap ilmu. Hasud terhadap ilmu itu baik. Ya. Wero kancane pinter, kepingin pinter. Karo hasud terhadap ibadah. Kancane ibadah apik, kepingin ibadah. Itu. Tapi anggar perkara duniawi itu menyebabkan rendahnya seseorang. Wero kancane itu ke mobil be langsung. Wah, apa sing mbak didol sih ya wis. Wae mertua wis ana sawah kono ngombengi sertifikat cukup. Kan akhirnya kan menghinakan diri kan kayak kuwi. Ya. Ndi mau. Wasyiddatul hisabi lan abote hisab bisa babil amwali krana sebab pira-pira bondo. Waman uta sapa wong iku tu apa? Nukis ya. Nukisu dan banget-bangetaken apa fil hisab ing dalam hisab adzabun siksa. Waman utas saengko ahabun luweh demen sapa man saean ing suci-wici adzabun dan udzibun dan siksa sapa bi kelawan sae udzibun mongko ahabun waman ahabu syai'an udziba. Ha betul, udziba dan siksa sapa man bi kelawan syai'. Barang siapa suka terhadap sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Barang siapa suka dengan sesuatu itu, maka dia akan disiksa oleh sesuatu itu. Artinya ya tadi ya, seneng bondo ya wis diparibasan awan bengi sore ya rela kan seperti itu. Wa darajatu sufla lan derajat kang asor. Wa hiya ta darajatu sufla iku dunya. Liana krana satemene dunya binisbati darajatil akhirah kelawan nisbat li darajatil akhirah marang derajat kang weneh iku la syai'a ora ana apa-apa. Ora kaya kuwi. Li anaha krana satemene dunya binisbati kelawan nisbat li darajatil akhirah kaduwe derajat akhirat iku la syai'a ora ana apa-apa. Nah, jadi memperoleh derajat kang rendah. Maksudnya apa? Dunia itu nek dibandingkan dengan derajatnya akhirat itu bukan apa-apanya kan seperti itu. Nah, tadi karena diibaratkan orang yang suka harta benda itu adalah menyukai sesuatu yang instan, menyukai sesuatu yang jangkanya sangat pendek. Ya. Dia tidak akan memiliki selamanya. Ya. Dia tidak akan memiliki selamanya hanya dalam jangka, hanya misalkan suwe-suwene, misalkan sugih awit cilik umure 70 tahun ya paling-paling mentoke 70 tahun. Tapi nek sugih wis umur 60 tahun berarti dia hanya memiliki kekayaan itu hanya 10 tahun, selebihnya nyoro dan sebagainya. Amin. Wal maqalatu rabi'ah syarah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil
alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.